Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hilbram Dunar kembali bisa hadir menemani Anda pada kesempatan kali ini. Sama-sama kita di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Di mana satu tema kita malam hari ini mungkin kena sekali ke perasaan Anda ya. Terutama untuk Anda yang masih muda, karena kita membicarakan mengenai CD-Bot. Apa itu CD-Bot? Cinta dengan biaya orang tua. Apa maksudnya? Sama-sama kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang dirahmati Tuhan, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. CD-Bot, cinta dengan biaya orang tua. Oke. Banyak anak muda merasa terintimidasi oleh bullying, dikerjain, kalau orang Malang istilahnya digarap, gitu, dikerjain oleh teman-temannya karena single, karena jomblo. So malam ini yuk kita bahas itu, karena saya merasa saya single yang tiap hari jatuh cinta. Ya tiap hari jatuh cinta kepada wanita yang sama. Itu sumber kesehatan. Begitu beda wanitanya mulai sakit. Oke? Tidak ada laki-laki dengan kelas kehidupan seperti apapun yang tidak jatuh kalau dia melukai hati wanitanya. Yuk kita bahas itu. Baik, judulnya unik sekali Pak Mario. CD-Bot, cinta dengan biaya orang tua. Pertanyaan saya yang pertama adalah, beberapa orang memaksakan untuk punya pasangan walaupun belum punya pekerjaan, tidak ada uang, dan hanya karena ingin memamerkan kalau dia punya pasangan kepada teman-temannya. Ya. Pak Mario melihat bagaimana? Mas Ilbram yang baik hatinya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat meme yang pertama ini. Jangan sombong kalau biaya cinta Anda masih ditanggung oleh orang tua. Oke, makan masih ditanggung, transport masih ditanggung orang tua, kemudian hadiahnya masih ditanggung orang tua. Nah, apakah orang tua ikhlas uang yang dicarinya dengan susah payah itu digunakan untuk pacaran? Biasanya bagaimana? Biasa tidak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kadang-kadang kita itu tergesa-gesa untuk memenuhi standar orang lain. Tapi tidak menghormati standar orang tua. Oke, apakah ada orang tua yang ingin anaknya gagal? Tidak. Maka dinasehatkan sesuatu yang mencegah anaknya dari kesalahan. Lumba-lumba itu kalau melahirkan, dia mengawasi anaknya karena anaknya punya kebiasaan mencoba segala sesuatu dengan ditabrak. Anak lumba-lumba menabrak karang yang kasar, jadi ibunya taruh badannya sehingga anaknya tidak terluka. Begitu terus. Nah, bukankah ibu kita juga melakukan itu untuk kita? Perlindungan orang tua tidak pernah selesai kepada anaknya, bahkan setelah anaknya menjadi apapun. Seorang ibu tidak pernah pensiun menjadi ibu. Sehingga anak juga begitu. Banyak anak berbantah dengan ibunya, membuat ibunya menangis. Padahal dengarkan ini, tidak ada satu orang pun di sini dilahirkan tanpa doa ibu dan ayahnya. Lalu kok bisa mengecewakan ibu dan ayahnya hanya untuk tidak kalah saingan dengan orang-orang yang sedang pacaran dengan orang-orang yang bermasalah juga. So be yourself, dalam artian jadi diri sendiri adalah memilih untuk kebaikan diri sendiri. Tidak menjadi seperti orang lain. Itu. Super Pak Mario, baik. Selanjutnya saya akan minta Anda untuk mengambil alat polling Anda ya. Siapkan diri Anda untuk menentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang ada. Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Ini adalah pollingnya. Kekasih yang seperti apakah yang Anda inginkan? Yang A, menggairahkan, penuh kegembiraan, selalu aktif dan suka menikmati kesenangan. Yang B, mendamaikan, lembut, menyukai ketenangan, memilih bersama Anda daripada menikmati kesenangan dengan orang lain. Yang C, pendiam, pemikir, serius, tidak suka bercanda, dan menganalisa segala sesuatunya. A, B, atau C. Silakan Anda tentukan pilihan sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita berikan tepuk tangan.
Saking bersemangatnya saya suruh pilih, ada yang menjawab ya C gitu ya. Oke, seperti apakah hasilnya akan sama-sama kita ketahui sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Sayanya tuh boros banget jadi cewek dan Oh pantes dia diam. Udah habis duitnya. Habis uangnya. Iya. Didukung oleh Masih membahas mengenai Cinebot, cinta dengan biaya orang tua. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario sebelum kita lihat sama-sama bagaimana hasil polling adalah pilihan untuk remaja biasanya ada dua, Pak. Yang pertama single, belajar aja. Yang kedua sudah mulai mencoba pacaran. Apalagi banyak teman-temannya yang seperti itu. Yeah. Menurut Pak Mario bagaimana sih? Super Mas Ilbram. Yuk kita lihat meme yang kedua. Single dan serius belajar tetap lebih baik daripada bangga seperti tidak jomblo. Tapi faktanya lebih menderita dan kacau studinya daripada yang single. Jangan pacaran dulu, single mulia itu lebih keren. Yuk kita analisa. Oke? Single dan serius belajar. Tugasnya orang single itu belajar. Apalagi? Coba. Begitu single pacaran apa yang terjadi? Pelajarannya berantakan. Oke. Apa yang terjadi kalau pelajaran berantakan? Bakat ngomel ibunda meningkat. Iya toh? Nah, kemudian daripada bangga, jadi ikut-ikut orang yang bangga seperti tidak jomblo. Punya kekasih, pacaran, atau apapun istilahnya selama belum menikah, jomblo. Kalau ada orang bilang menghina kita jomblo, bilang, aku single, mandiri, kamu pacaran, dibiayai orang tua. Itu lebih kena itu kan? Oke? Tapi faktanya, orang-orang pacaran itu loh, faktanya apa? Menderita. Karena pacaran itu lebih banyak janji putusnya daripada janji setia. SMS, jadian ya, jam 4, jam 5 putus gitu. Sukses dulu supaya cinta yang berkelas mendatangi Anda. Itu. Terima kasih Pak Mario. Kita langsung melihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Ini adalah hasil pollingnya. Kekasih yang seperti apakah yang Anda inginkan? A, B, atau C? Yang memilih C 2%, yang memilih A 11%, yang memilih B 87%. Kita berikan tepuk tangan. Mendamaikan, lembut, menyukai ketenangan, memilih bersama Anda daripada menikmati kesenangan dengan orang lain. Pilihan Bukan paling baik. banyak. Tapi tetap ada yang memilih A dan C. Yang memilih A dulu deh. Bapak ya, memilih A, betul Pak? Oke. Yang memilih B, yang mewakili 87%. Ibu. Dan yang C, Ibu ya, Ibu C. Ya. Baik, sudah 3 orang yang ada di belakang saya. Ada Pak Angga, Ibu Yosefin, dan Ibu Nisa yang akan menceritakan atau menjawab kira-kira kenapa pilihannya A, B, atau C. Seperti apa kita dengar sama-sama. Pak, kenapa Anda pilih A? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Mario. Saya memilih jawaban A karena ya saya suka sama wanita yang menggairahkan. Dalam arti bukan menggairahkan karena kenapa-napa, biar saya juga ikut jadi semangat gitu untuk melakukan hal apa aja gitu. Jadi apapun itu bisa saya jalanin asalkan saya punya partner yaitu seorang wanita yang bisa menggairahkan saya. Menggairahkan, penuh Ya, gembira. penuh gembira. Terus ya, Seperti itu. jadi kalau dia pergi ngelayat, dia bilang, ih kok diam aja. Iya toh? Kalau, iya betul, kalau ngelayat, jangan sepi begitu. Gitu ya? Iya, Oke, enggak gitu Pak. Enggak. Dan selalu aktif. Ya, selalu aktif itu penting. Jadi tidur, bangun gitu. Sudah lemes-lemes, ayo sahur gitu kan. Nah, mau punya istri seperti itu ya. Jadi
Enggak, saya melebih-lebihkan. Oke, ya. Terima kasih. Ibu Yosefin, Anda pilih yang nomor 2. Kenapa? Yang B. Karena dengan orang yang mendamaikan saya akan merasa lebih tenang. Dari ketenangan itu komunikasi kami akan menjadi lebih lancar dan jika seandainya terjadi masalah itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah menyukai ketenangan. Di sini maksudnya dengan bersama dia saya akan selalu merasa di rumah. Jadi bukan rumah sebagai bangunan, tapi saya merasa perasaan pulang bersama dia bersama-sama. Kemudian Super sekali. Oh, jadi tidak punya rumah, tidak apa-apa. tidak, rumahnya sudah. Kemudian memilih bersama dengan saya, dia merasa senang daripada dengan orang lain. Di sini saya merasa menjadi seseorang yang diinginkan dan benar-benar dicintai. Jadi ketika dia memiliki momen penting, dia akan pertama kali cerita kepada saya. Demikian juga ketika dia ada masalah, dia akan cerita dengan saya seperti itu. Super sekali. Ibu Nisa, Iya Pak. mengapa? Terima kasih sebelumnya Pak Mario. Pertama saya memilih cowok yang pendiam karena saya tipe cewek yang sedikit agak petakilan Pak. Petakilan. Jadi aktif gitu ya? Aktif. Jadi Anda tidak apa-apa, Anda bicara rame, dia diam. Iya. Nggak apa-apa. Pemikir. Ya, terus dia mikir. Iya. Pemikir. Pemikir, cowok itu kalau misalnya pemikir itu saya tuh jadi ngerasa dia tuh bisa memikirkan masa depan kita. Bagaimana caranya Anda tahu bahwa dia memikirkan? Kan dia pendiam, jadi dia. Diam kan bukan berarti dia diam Pak, tapi dia diam bisa dengan berpikir Pak. Nah iya, waktu diam itu loh, kok Anda tahu dia mikir itu dari mana? Kontak batin kali Pak. Oh, kontak batin. Kontak batin. Yang satu diam, yang satu petakilan, tapi signalnya bagus. Oke, terus Iya. serius. Iya, zaman sekarang itu cowok kan rata-rata jarang banget yang mau serius Pak. Oke, serius itu maksudnya serius untuk apa? Serius dalam menjalani hubungan Pak. Serius untuk Dalam menjalani hubungan. menjalani hubungan itu tandanya serius apa? Tanda serius dia mau memikirkan masa depan, makanya dia mau serius gitu Pak. Masa depannya apa? Masa depannya apa? Masa depannya ya jalin keluarga gitu. Jalin keluarga itu apa? Loh, ini kan nanti istrinya pemikir. Iya. Jadi harus jelas. Jadi menjalani keluarga, jadi dia harus apa? Dia harus berusaha. Apa usahanya? Ya berusaha sebisa mungkin dan harus bisa menjadi orang yang sukses. Sukses atau menikah? Sukses dulu baru menikah. Oh, sukses dulu baru menikah. Kira-kira berapa tahun dibutuhkan untuk sukses? Kan dia serius pemikir nih. Ya, katakan sukses berapa? 18 tahun? Enggak lah, Berapa? 7 tahun aja. Berapa tahun? 7 tahun aja. 7 tahun. Dapat angka 7 dari mana? Iya. Itu aneh kan? Berarti yang pemikir bukan hanya pacarnya, dia juga. Oke, katakan 7. Sekarang dia umur berapa? 18. 18. Oh, 25. Anda umur berapa sekarang? 18. 18, sama ya? Ini kenalnya di mana? Kenalnya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Di sekolah berapa banyak laki-laki yang... Banyak banget. Banyak banget. Terus kenapa Anda pilih dia? Ya dia tuh beda aja. Beda ya, karena diem. Ya toh? Diem. Ibu lari-lari, dia diem. Terus dia bilang, ini beda ini. Tapi dia tidak suka bercanda. Nggak apa-apa, kan saya suka bercanda. Oh, Anda yang suka bercanda? Loh, mana ada pelawak suka penonton yang nggak ketawa? Pelawak yang audiensnya nggak ketawa itu dia cepat mati. Iya. Iya toh? Iya betul Pak. Yo, ketawa dia. Coba. Ini pernikahan lucu sekali nanti. Terus menganalisa segala sesuatu. Iya, kalau misalnya menganalisa kan itu tentu penting banget ya Pak ya. Penting. Terutama kan sayanya tuh boros banget jadi cewek. Dan Oh, pantes dia diam.
Udah habis duitnya. Habis uangnya, iya. Oh begitu. Ya, sampaikan kami turut berduka cita. Oke, good. Tadi kita berikan tepuk tangan dulu. Dia mikir tentang masa depan lalu disampaikan kepada Anda. Gitu. Lebih menarik yang mana? Yang B deh. Yang B. Wah, bakal putus ini. Didukung oleh Anda lebih suka mana? Saya tahu pasti Anda memilih yang agak aneh. Tapi antara pendiam dan yang mendamaikan Anda gitu. Kemudian dia pemikir, dia lembut. Kemudian dia serius memang, tapi dia lebih menyukai ketenangan. Dia udah jangan petakilan gitu. Anda tetap memilih yang seperti ini? Kalau bisa dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Lebih menyenangkan mana? Kalau dia itu bicaranya lembut, jadi dia tidak diam tapi dia ikut tertawa bersama humor Anda. Dia mikir tentang masa depan lalu disampaikan kepada Anda. Itu lebih menarik yang mana? Yang B deh. Yang B. Wah, bakal putus ini. Sudah berubah pikiran? Enggak lah, Enggak ya. Ya. Apakah dia ada di sini sekarang? Ada. Ada ya? Yang mana? Iya memang diam dia ya. Super, Pak. Anda tadi memilih yang menggairahkan, penuh begitu. Nah, berapa lama Anda ingin pernikahan Anda nanti kalau menikah dengan dia tetap menggairahkan? Pengennya selamanya, Pak. Super. Iya. Kira-kira apa yang Anda lakukan supaya tetap menggairahkan? Saya akan bekerja keras, Pak. Bekerja keras untuk Iya, bekerja keras. Ini juga serius. Maksud saya juga akan bekerja keras untuk menafkahi dia juga, untuk membahagiakan dia. Jadi kalau dia bahagia pasti akan lebih awet muda daripada dia stres. Super sekali, super sekali. Ibu, Anda kan milih yang B. Iya, yang B. Bagaimana kalau ternyata setelah menikah dia jadi C? Hayo, berapa banyak laki-laki waktu pacaran ceritanya banyak. Nanti aku. Setelah menikah dia. Apa jaminannya bahwa dia nanti tidak berubah menjadi pribadi yang pendiam, yang tidak lagi atraktif? Untuk jaminannya sih nggak ada, Pak. Jadi butuh usaha dari saya juga untuk menjaga agar dia tetap seperti itu. Super sekali. Jodoh. Ya, jodoh. Nah, jodoh ini untuk enak-enakan atau baik-baikan? Ayo, tadi milihnya itu Ibu Nisa baik-baikan atau enak-enakan? Baik-baik aja, Pak. Enggak, bagi Anda itu lebih baik diam atau lebih enak kalau dia diam? Gimana ya? Lebih baik dia diem deh. Jadi dia itu punya remote untuk mendiamkan suami. Oke. Jodoh itu untuk baik-baikan. Karena kalau baik pasti enjoy. Anak muda waktu istilahnya gini, berkekasih, pacaran atau apapun, mau enjoy-enjoyan tapi tidak baik-baikan. Banyak orang dalam menikah itu bukan asli keinginannya. Lihat ya. Cinta itu tidak bisa dipilih seperti ini. Cinta itu just happens, just terjadi. Noleh ketemu plok langsung jatuh cinta itu loh. Langsung putuskan baik enggak,
Nah banyak orang begitu jatuh cinta diteruskan padahal belum tentu baik. Berarti waktu jatuh cinta hati-hati, itu ketertarikan sementara. Buktinya suami istri yang dulu jatuh cinta itu sekarang banyak bertengkar. Analisa secukupnya. Tetapi nanti temui orang yang betul-betul Anda pikir, Anda percayai. Karena wanita lebih mudah mencintai laki-laki yang dipercayainya daripada mempercayai laki-laki yang dicintainya. Karena laki-laki yang dicintainya bisa saja tidak setia. Tapi laki-laki yang dipercayainya pasti setia dan pantas untuk dicintai. Nah sebagian wanita tidak mau repot. Jadi cari laki-laki yang diam. Wanita cantik lewat di depannya gak kerasa apa. Kalau Anda tertawa itulah cinta anak muda. Masih belum betul-betul terpikir dengan baik. Tapi izinkan diri Anda mencintai seperti itu dan mengalami kesalahan. Siap-siap patah hati. Kalau sudah dialami itu putuslah, tapi nanti jatuh cinta lagi, putus, jatuh cinta lagi, sampai Anda bilang apa? Ternyata ini pemborosan tenaga dan pemborosan waktu. Bayangkan itu, lebih baik aku fokus pada diriku, pada studiku, membanggakan ibu dan ayahku, lalu percaya bahwa Tuhan akan menyandingkan wanita yang terbaik apabila aku jadi yang terbaik. Ya, super, terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, silakan kembali ke tempatnya. Baik, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terus saksikan Metro TV tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Saya ngeliatin teman-teman saya kok ini kayaknya pacaran asik amat. pada Asiknya itu seperti apa? Iya Pak, kok kayaknya pada enak amat, pada cengar-cengir sendirian. Didukung oleh Topik kita kali ini Sidibot, cinta dengan biaya orang tua. Saya percaya banyak sekali sahabat super yang hadir di studio yang ingin curhat langsung kepada Pak Mario Teguh. Siapa yang sedang galau hatinya, lagi berantakan perasaannya, lagi ingin mengeluarkan semua yang ada di kepala dan pikirannya. Siapa? Iya, Mas. Ya. Bisa maju ke depan, Mas. Boleh satu orang lagi? Satu orang lagi. Mas, iya. Dua orang ya. Dua orang sudah akan curhat ke Pak Mario. Seperti apa kita dengarkan sama-sama. Silakan Pak, nama Bapak lagi. Nah, sebelumnya terima kasih Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu, saya dari Tangerang. Yes. Saya ini kan masih pelajar, belum waktunya untuk bekerja ya Pak ya. Dan alhamdulillah walaupun saya kecil hitam dekil. Bapak itu minta saya setujui atau bagaimana? Enggak Pak, sebelum Bapak ngomong saya jujur duluan Pak. Gitu. Jadi begitu Pak. Walaupun saya kayak begini Pak, alhamdulillah mantan saya banyak Pak. Mantannya banyak. Berapa Iya. orang? Saya lupa Pak. Mungkin kalau diingat-ingat dari masa lalu, ada kali Pak 10 lebih Pak. Ada katakan 10 ya. Setiap mantan Anda berikan periode menjabatnya berapa lama? Periode jabatannya berapa lama? Saya dari kelas 1 SMP berarti... Satu SMP. Iya Pak. Itu baru lulus SD, Iya, sudah pacaran. langsung sudah pacaran. Iya Pak, itu saya pacar pertama itu pas lagi MOS Pak. Masa orientasi sekolah. Iya, pas lagi masa orientasi. orientasi sekolah. Iya. Yang paling cepat berapa lama? Yang paling lama? Paling cepet 2 hari Pak. 2 hari. Iya. Paling lama. Pacaran 2 hari. Iya Pak. Terus yang paling lama? Paling lama berapa ya waktu itu, kira-kira 6 bulanan ada Pak. Oh, 6 bulan. Iya.
Apa yang membuat seseorang bisa bertahan 6 bulan bersama? Ya, karena dia terima saya apa adanya Pak, makanya saya senang sama dia. Terus yang cuma 2 hari? Itu Pak, kan misalnya hari ini saya jadian. Besoknya dia mau ngajak jalan atau besoknya dia mau minta sesuatu, saya nggak apa-apa. Terus 2 hari kemudian saya langsung diputusin Pak. Oh, karena nggak dibeliin apa? Iya, Dibilang. soalnya pas lagi Ini itu nanti dulu, pacarnya itu umur berapa? SMP Pak. Anda SD? Saya SMP juga. Oh SMP juga, sama-sama kelas 1 SMP? Kalau yang 2 hari itu pas saya kelas 2 Pak. 2 SMP? Iya. Dia kelas berapa? Dia kelas 2 SMP juga. Oh. Ini orang tua tahu ya? Ya itu Pak yang bikin saya putus sama semua mantan saya itu karena orang tua Pak. Semua? Iya. Jadi orang tua bilang, babat gitu. Bukan main. Orang tua ini kejam sekali. Ceritanya kenapa? Gini Pak, kan saya lagi nikmat-nikmatnya gitu, lagi ngerasain. Nikmat-nikmatnya? Iya. Pak, SMP pacaran nikmat-nikmatnya itu bagaimana ya? Bukan nikmat Pak, maksudnya indah, lagi masa-masa indah. Oh, masa Lagi indah. masa-masa indah. So indah-indah. Iya. Pas, Anak SMP pacaran sama anak SMP disebut indah itu apa? gimana Pak? Ya kan saya dulu belum ngerti apa itu pacaran Pak. Saya ngeliatin teman-teman saya kok ini kayaknya pacaran asik amat. Pada Asiknya itu seperti apa? iya Pak, kok kayaknya pada anak amat pada cengar-cengir sendirian. Oh gitu. Iya Pak, kalau mereka lagi pada main HP tuh, mereka cengenges-cengenges tuh. Saya kan dulu masih belum ngerti Pak, saya nggak ngerti. Oh ini kayaknya enak amat. Akhirnya saya coba-coba belajar. Ternyata Nah ternyata begitu Pak. enak beneran. Iya ada enaknya Pak. Oke. Kembali ke orang tua tadi. Iya, gitu Pak. Saya lagi masa indah-indahnya, terus orang tua saya begitu tahu, saya cerita, terus orang tua saya ngomong, kamu itu nak tiap hari dikasih uang jajan, kamu kumpulin susah payah, tapi akhirnya cuma buat kamu beliin hadiah ceweknya, buat kamu kasih kado ulang tahun. Ya terus itu Pak, kata-kata ibu saya itu langsung nusuk ke hati Pak. Nusuknya di mana? Nusuknya di mana? Iya Pak, jadi itu perasaan saya itu langsung kacau gitu. Karena kan saya tahu apa perkataan orang tua itu kan pasti benar. Iya sih kalau saya pas lagi diomongin begitu saya langsung berpikir emang benar sih apa kata orang tua benar. Cuman kan saya kan ya anak remaja kan lagi masa labil Pak, masih suka ikut-ikut. Jadi begitu, jadi saya bimbang. Akhirnya saya bimbang, ya udah dah, saya ikutin apa kata orang tua, saya putusin. Tapi nggak kapok-kapok Pak. Akhirnya saya pacaran lagi Pak. Pacaran putus. Iya, setiap orang tua ngomong gitu, ya udah akhirnya berapa hari kemudian saya putusin. Hitungannya hari. Itu sebetulnya waktu pacaran itu ada niat untuk menikah nggak? Kalau dulu belum Pak, nggak ngerti sesuatu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah saya ngerti sedikit-sedikit Pak. Anda 18 tahun, sudah SMA? Iya, kelas 3. Kelas 3. Iya. Kapan kira-kira menikah? Udah saya targetin seperti apa kata Pak Mario ketika umur 30. Sekarang 18 ya? Iya, betul Pak. Jadi masih 12 tahun lagi? Iya, betul. Terus Anda sudah punya pacar sekarang? Belum Pak, saya lagi mencari apa yang seperti apa Pak kata Mario bilang. Kan waktu itu saya dengar Pak Mario pernah bilang, wanita yang baik hanya untuk pria yang baik. Ya. Iya, terus kan Pak Mario juga pernah bilang, katanya pria yang sukses selalu ada wanita yang menemaninya saat ia masih di bawah. Ya, jadi sekarang saya masih nyari-nyari siapa yang mau. Kok menderita gitu, Thomas?
Siapa yang mau dari bawah ya? Ya, siapa yang mau menemani saya dari bawah sampai saya sukses gitu. Tapi saya udah punya prinsip keyakinan Pak, lulus SMA nanti saya langsung serius Pak, serius untuk meniti karir. Supaya jadi orang sukses Super Pak. sekali. Nanti saya kembali ke Anda lagi. Bapak. Nama Bapak lagi. Perkenalkan saya Rifanda Pak Mario. Yes, Pak Rifanda. Saya belum pernah pacaran Pak. Semenjak SMP. Bapak tipe yang serius? Bukan juga. Saya sebenarnya ingin merasakan pacaran sebetulnya. Tapi dikarenakan apa Pak ya? Karena saya juga memandang kok orang pacaran itu kalau saya pikir Pak ya dulunya itu melatih kedewasaan. Gitu Pak. Jadi kan kita terlatih apa istilahnya untuk istilahnya bisa untuk membangun hubungan dengan orang lain gitu loh Pak. Nah, kemudian dari situ ya saya mulai ya karena pengen dapat pacar saya ya mulai PDKT gitu Pak. PDKT tapi ya belum dapat Pak sampai sekarang. Oke, kita tahan dulu sebentar. Ya, yang satu 18 tahun, udah pacaran 10 kali, hobinya gonta-ganti pacar ya. Pak Rifanda berapa umurnya? Saya 20. 20 tahun belum punya pacar sama sekali, tapi sebenarnya ingin sekali punya pacar. Oke, kita akan lihat seperti apa akan ditampilkan. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan kami di Mario Teguh Golden Way. Anda tidak usah tergesa-gesa. Percaya saja bahwa Tuhan akan menyiapkan belahan jiwa yang baik kalau Anda membaikkan diri. Ini loh buktinya, inilah yang eceran carinya. Didukung oleh Saya Hilbram Dunar dan Pak Mario Teguh beserta semua sahabat super yang hadir di studio malam hari ini benar-benar terhibur sekali ya. Tawa luar biasa hadir di studio, mudah-mudahan juga dari manapun Anda bisa menyaksikan program ini. Karena Mas Rifanda belum selesai menceritakan curhatnya ya. Kita kembali ke Mas Rifanda, dari mana asalnya Mas? Tadi cerita masih belum punya pacar. Bukan. Asalnya dari mana? Dari Gresik. Dari Gresik, nah itu loh maksud saya. Ya, monggo. Ya itu Pak, ya kan saya berusaha PDKT kan Pak ke seorang wanita. Tapi ya pada waktu ini saya kan pada waktu kuliah ini PDKT-nya. Tapi ternyata dia nggak mau gitu Pak sama saya. Mengapa kira-kira dia tidak mau? Karena menurut ini versi dianya sih Pak. Kalau versi dianya sih karena dia itu katanya saya itu terlalu ngikut sama dia gitu Pak. Oh, terlalu menurut? Iya, katanya terlalu menurut. Katanya ya dia itu inginnya itu yang bisa ngajari gitu, bisa bimbing. Tapi kalau maksud saya itu ya kan saya nggak mau membuat dia kecewa gitu kan Pak. Maksud saya seperti itu. Jadi ya sebetulnya menurut saya sendiri, pikir saya juga nggak terlalu nurut-nurut banget gitu loh Pak. Yes. Saya juga proporsional. Sekali lagi, Anda yang tipe yang serius? Proporsional. Oke, terus jadi untuk memperbaiki kesempatan berikutnya di masa depan, apa yang Anda akan lakukan? Mungkin saya akan berlaku lebih tegas lah Pak, kalau ke wanita. Tapi maksud saya bukan seperti itu Pak, karena
karena belum selesai ceritanya. Oh iya. Jadi dalam arti karena saya tadi kan ditolak wanita pertama. Saya coba PDKT ke wanita yang lainnya kayak gitu. Tapi kemudian saya PDKT ada respon. Ada respon, Ya, ada respon. kita ngobrol, kemudian kita ya SMS-an, saling SMS gitu. Tapi kemudian dia ya dia nggak ngasih apa maksudnya tuh dia tuh tiba-tiba menghilang gitu aja lah Pak. Istilahnya Pak. Kemudian Ini dia datangnya tiba-tiba. Perginya tiba-tiba. enggak saya duluan yang memberikan saya yang pendekatan duluan Pak. Itu bukan kekasih, Pak. Yang datang tiba-tiba, pergi tiba-tiba itu namanya penampakan. Penampakan. Iya. Oh, tapi ini dia tidak tertarik. Dia tidak tertarik Pak. Terus ada yang ketiga? Enggak ada. Tapi saya dari situ saya jadi mikir gini Pak. Kalau misalnya oke lah nggak apa-apa saya nggak dapat. Tapi tiba-tiba saya belum dapat pacar itu saya juga merasakan tekanan dari teman-teman sekitar gitu. Maksudnya istilahnya yang ngebully gitu lah Pak. Ngebully gitu. Maksudnya kenapa kok kamu itu aslinya belum dapat pacar karena kamu itu nggak pernah merubah penampilan gitu katanya. Saya maksudnya itu Harus beli baju yang bagus. Kemudian ayo tak ajak beli sepatu gitu, teman saya bilang gitu. Ya saya beli nih Pak sama teman-teman ya. Pegangin. Coba pakai. Bagus, keren. Mau dicoba nih. Bagus. Nah sekarang lihat, dengan penampilan baru, apa yang akan Anda lakukan? Saya kalau misalnya saya bisa berpenampilan bagus sih, sebetulnya saya merasa lebih percaya diri aja. Oke. Ada bedanya nggak tadi antara pakai jas dengan tidak? Sekarang ada percaya diri yang berbeda nggak? Ada rasa percaya diri yang berbeda. Seperti apa itu? Ya, maksudnya itu ya percaya diri aja lebih merasa karena penampilan bagus seperti itu loh Pak. The clothes do not make the man. Baju itu tidak menjadikan seseorang. Seseorang yang menjadikan bajunya. Karena kalau dia memang gagah akan kelihatan gagah walaupun dia hanya pakai kaos oblong. Iya toh? Jadi kalau Bapak bergantung pada yang dipakai, nanti Bapak lupa pengembangan yang di dalam. Lebih penting yang di dalam Pak, karena kekuatan di hati Anda itu berpendar. Nanti bajunya milihnya benar, celananya milihnya benar, tegapnya benar. Lalu wanita yang dihadapi juga Anda tidak tergesa-gesa, tidak asal dapat 2 hari putus. Ya, ya toh? Lebih berkelas jadinya Pak, tapi dari dalam. Ini nanti ikut sendiri nanti. Tapi yang di dalam nggak boleh ketinggalan. Nah jadi apa yang akan Anda lakukan? Memperbaiki karakter diri dulu Pak. Super sekali. Nah seindah-indahnya pakaian kan akhlak. Iya toh? Anda agamanya apa? Islam Pak. Good, maka jadilah sebaik-baik orang Islam, sehingga orang yang tidak mengenal Islam karena mengenal Anda. Cantik toh? Itulah, Anda tidak usah tergesa-gesa, percaya saja bahwa Tuhan akan menyiapkan belahan jiwa yang baik kalau Anda membaikkan diri. Ini loh buktinya, inilah yang eceran carinya. Nggak sabar beli grosir, beli kontainer, ya eceran. Ya dapatnya 2 hari, bon 2 hari, bon kan. See? Lebih baik anggun, jangan tergesa-gesa. Nanti datang sendiri itu. Ada sinar yang datang dari Tuhan kepada orang yang pantas. Ya,
hargai. Tidak mungkin Tuhan menyia-nyiakan orang yang meningkatkan kualitas dirinya. Ya, good. Nah sekarang Anda. Nasihati supaya dia cepat laku. Jadi begini ya, resepnya ya. Oke, resepnya. Pengalaman saya dari yang mantan 10 itu Pak, kan sebelum saya pacaran mereka saya tanya, kenapa kamu suka sama aku? Padahal kan aku kayak begini, hitam, kecil, dekil gitu. Terus kata dia, ya sebenarnya kalau ngelihat yang tampan atau yang segala macam itu malah bikin sakit hati doang. Soalnya kan cowok yang tampannya segala macam itu kan banyak disukain cewek-cewek, mending yang apa adanya. Super sekali. Menurut Anda, Pak Riwanda ini tampan? Lumayan Pak. Lumayan. Jadi sebetulnya wanita tidak ada masalah untuk menyukainya. Iya nggak ada. Itu Pak. Terus yang kedua alasannya karena wanita itu butuh pria yang enak dan yang nyambung diajak ngobrolnya. Supaya si wanita itu bisa berbagi cerita, bisa... Ini kira-kira nyambung nggak kalau diajak bicara? Saya nggak tahu, pas belum pernah ngobrol sama dia Pak. Iya. Yuk sekarang di sini Pak. Sini. Menghadap ke sana. Kalau ada anjing yang di dalam ini ada, galak mana anjingnya? Anjingnya lebih galak di sini atau di sini? Yang ini. Ya, ingat ya, it's not the size of the dog, it's the size of the fight in the dog. Jadi bukan ukuran orangnya, tapi the fight in the man. Orang besar penakut tidak dihargai. Kecil berani 2 hari. Ini loh Pak, the size of the fight. Itu buktinya bahwa wanita itu suka bad boy keren. Padahal ini baru bad boy. Hampir keren, sudah keren. Ini sudah keren, not bad enough. Si wanita menyukai laki-laki yang berani karena berarti berani memperjuangkan. So Pak, sudah kelihatan bahwa ternyata di sini itu kekuatan. Beliau itu bedanya di situ Pak. Berani. Orang berani itu selalu tidak tahu diri. Betul. Iya toh, tidak ngukur diri. Berani. Cidibot, betul-betul sidibot, biaya dari orang tua. Ini 20 tahun sudah mulai mapan, tapi lihat, the fight Pak. The size of the fight. Jadi apa yang Anda akan bangun pada diri Anda sendiri? Ya istilahnya mengubah karakter diri dulu Pak. Good, fokus pada diri. Yeah. Good, lupakan, wanita itu akan tertarik. Daripada yang sering banyak, tapi putus-putus nggak jelas loh. Terus Anda itu kalau punya deposito berjangka itu gampang jatuh tempo. Apa yang Anda mau lakukan supaya jangka berlakunya itu panjang cinta Anda itu? Ya itu Pak, sekarang kan ya semenjak saya jadi penggemar Pak Mario, saya selalu dengerin Pak Mario. Akhirnya sekarang saya punya pendirian, kalau sekarang saya harus sukses dulu, baru cari. Super sekali. So, pesan sederhana. Betul, dihentikan hobi koleksi itu. Oke, Anda sudah punya bakatnya. Nggak usah khawatir lagi, betul. Apalagi kalau Anda nanti lebih gemuk sedikit. Loh, bener kan? Lebih gemuk sedikit. Karena wanita mikirkan suami yang gemuk itu kalau kurang daging bisa. Nah, oke, tapi lebih gemuk. Kemudian Anda lebih gagah, ada income sendiri. Bisa dibayangkan itu? Ya, buka naik mobil, kacanya diturunkan lalu dada-dada ke semua orang. Tuh, Anda, the fight. Nggak usah khawatirkan apapun sekarang. Jadi pribadi yang mandiri, mapan, tegas. Wanita, kalau Anda tidak tertarik kepada wanita, wanita semakin tertarik. Mau saya buktikan?
lebih mudah laki-laki mendekati wanita setelah menikah atau sebelum menikah? Ayo, setelah menikah atau sebelum? Setelah. Wanita itu suka laki-laki mapan. Satu, kedua, laki-laki yang sudah menikah tidak tertarik ke wanita lain karena komitmen ke istrinya. Itu membuat wanita merasa lebih tertarik. Kenapa? Laki-laki ini aman. Tidak mengutamakan nafsu lagi. Yang nikmat-nikmat itu. So, kita doakan supaya anak muda ini segera sukses. Ini juga, ya. Jangan tergesa-gesa. Nanti Anda akan sampai pada masa di mana Anda pantas bagi cinta yang terbaik dan karir yang terbaik. Amin. Baik, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali terus saksikan Metro TV tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Jangan percayai laki-laki yang bilang kalau kamu menikahiku, aku akan menyeberangi laut, mengarungi ngaret dan mendaki gunung. Setelah menikah dia tidak pulang karena menyeberangi laut, mendaki. Didukung oleh Kembali di CD Bot, cinta dengan biaya orang tua. Ketika berbicara cinta, melihat dari curhat teman yang sudah hadir tadi, yang bicara langsung kepada Pak Mario, saya berpikir bahwa banyak sekali kelakuan-kelakuan unik dari setiap orang atas nama cinta, Pak Mario. Ya, sedangkan cinta itu sendiri adalah penghilang logika, sehingga banyak orang melakukan kebodohan atas nama cinta. Menurut Pak Mario bagaimana? Super Mas Ilbram, yuk kita lihat memesnya. Cinta bukanlah izin untuk berlaku bodoh. Itu kan ngejelep-jelep terus. Malam minggu ngejelep. Gitu kan? Gitu. Lihat temannya bilang, oh gua makan di sini, dia kirim fotonya, jelep gitu. Selalu doa, nggak hujan-hujan, jelep. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, in the name of love. Banyak orang bilang in the name of love. What kind of love? Cinta seperti apa? Karena cinta itu ada yang cinta yang sifatnya romantic love. Yang sifatnya lebih seksual. Yang sifatnya pokoknya mau bersama-sama dan punya keturunan. Itu yang dasar. Itu yang membuat kemanusiaan ini tetap ada. Karena pada saat pertama orang tidak memilih, tidak memikirkan siapa, pokoknya punya anak dulu. Ingat ada ibu yang bertengkar terus sampai punya anak 8? Iya. Iya toh? Iya, Pak. Iya. Ada yang bilang gini, suami saya pendiam Pak, dia pemikir, dia serius gitu kan. Tuh. Terus tapi dia sekarang berubah. Ada cinta yang disebut cinta yang tadi sangat fisik itu sebentar, paling lama 6 bulan. Lalu ada cinta yang disebut friendship love, persahabatan. Ini yang lama dan itu yang harus dibangun. Seperti saya dengan Ibu Lina berjanji waktu menikah tidak akan pernah berpisah. Jadi kami tidak pernah berpisah. Sehari pun dalam pernikahan kami. Kami merencanakan liburan 3 bulan sekali yang kita sebut liburan pacaran hanya berdua. Mulai dari hanya naik mobil ke puncak makan sate di sana. Atau minum bandrek. Tetapi direncanakan persahabatan itu. Karena Anda tidak bisa bertahan lama tanpa persahabatan. Bukan kurangnya cinta yang merusak kebersamaan itu, tetapi kurangnya persahabatan. Suatu ketika saya sakit tenggorokan, ya sebagai pembicara kan tidak boleh sakit tenggorokan. Jadi dirawat oleh Ibu Lina. Setiap 6 jam saya harus minum obat dan ada jam di mana saya minum obat itu jam 2 pagi. Dan Ibu Lina bangunkan, jadi bangunkan, Hani sayangku, minum obat yuk, saya diam dulu. Supaya diulangi. Apakah betul dia akan ulangi? Betul diulangi. Hani sayangku minum obat yuk. Begitu saya bangun minum obat. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kau hadiahkan kepadaku istri yang merawatku.
Saya heran sekali kalau ada suami istri terpisah dan bisa makan tanpa mengingat satu sama lain. Karena makan itu saat yang sakral bagi keluarga. Di situ pendidikan bagi anak-anak, waktu makan, di situ komunikasi yang baik antara istri dan suami. Nah, kemudian ada cinta lagi yang lebih besar lagi dari itu, yaitu fatherly atau motherly love. Cinta ibu ke kita, ayah ke kita, atau cinta saya kepada Anda. Ini fatherly, penyayang. Lihat mata saya kan mata penyayang. Gitu? Suara saya, perhatikan itu. Itu fatherly. Nah, banyak anak muda belum mengenal itu semua. Asal SMS-an lalu cengar-cengir, cukup. Pantas hanya 2 hari. So, cinta bukan izin untuk berlaku bodoh. Cinta memang melumpuhkan logika. Tapi tidak harus membuat kesalahan memilih orang yang akan committed ke dalam kehidupan kita dalam kesedihan. Itu. Super Pak Mario, terima kasih untuk jawabannya. Saya berikan kesempatan sekarang untuk sahabat super yang hadir di studio yang ingin bertanya. Iya, silakan Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super. Saya Krim Said dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar. Iya Pak. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan CD Bot ini, banyak anak muda seperti kita ini, seperti Mas Wahyu itu punya komitmen supaya untuk membahagiakan orang tuanya dulu. Tapi sepanjang lama kehidupan, ternyata di antara kita ada yang melenceng, ada yang pacaran dulu, baik karena itu dibully atau dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya kita yang anak muda itu bisa tetap konsisten untuk tidak CD Bot dulu sampai cinta yang sejati itu datang. Biar kisah asmaranya itu nggak seperti Mas Wahyu 2 hari. Terima kasih Pak Mario, salam super. Super sekali. Masalah, apa tujuan dari masalah? Mengganggu kita? Tidak, menguatkan. Masalah itu menguatkan Anda atau melemahkan. Masalah yang menguatkan Anda karena Anda memutuskan menguatkan diri. Beda ya, menguatkan diri. Ada masalah, kuatkan diri. Nah, satu lagi, hambatan. Hambatan itu untuk menggagalkan Anda atau mengarahkan Anda. Mengarahkan, berarti sama dia kok bermasalah, kok bertengkar terus, berarti nggak boleh. Cek, gitu. Jadi banyak orang terus, padahal sudah tandanya jelas ini salah. Contohnya saja, dia lebih mementingkan temannya daripada Anda. Padahal kalau Anda kekasihnya, Anda adalah teman terbaiknya. Aha, dia lebih memilih temannya daripada kita. Dia bilang apa? Oh, kekasih itu hanya kalau kita butuh sayang-sayangan, tapi kalau mau enjoy sama teman. Ayo, bisa dibayangkan nanti kalau dia sudah kaya punya motor gede. Jangan percayai laki-laki yang bilang kalau kamu menikahiku, aku akan menyeberangi laut, mengarungi ngaret dan mendaki gunung. Setelah menikah dia tidak pulang karena menyeberangi laut, mendaki. So Pak, putuskan. Masalah, memperkuat atau melemahkan, pilihan Anda. Hambatan, mengarahkan atau menyesatkan, pilihan. Anda pilih yang mana? Yang menghebatkan. Itu. Baik, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, masih ada waktu 1 segmen lagi untuk kebersamaan Anda bersama kami dalam program ini. Tetap saksikan Metro TV, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Mau tahu beban berikutnya? Menikah muda biasanya tinggal sama orang tua yang laki-laki atau yang perempuan? Didukung oleh Pada segmen terakhir ini saya ingin bertanya kepada Pak Mario membahas mengenai pasangan yang memutuskan untuk menikah di usia muda, Pak. Pak Mario melihat bagaimana? Apakah baik atau tidak? Karena biasanya orang yang masih muda kan
tidak terlalu banyak bebannya, Pak. Kebutuhannya sedikit. Kebutuhannya masih sedikit. Lalu bagaimana Pak Mario melihat? Super sekali Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya tanya dulu. Apakah orang yang kebutuhannya kecil, bebannya juga kecil? Belum tentu, ya toh? Yuk kita lihat meme-nya ini. Pasangan yang menikah muda menanggung beban kehidupan yang lebih berat. Satu, orang-orang yang menikah muda selalu pendidikannya tidak cukup tinggi. Ya, karena harus, namanya SMA, apalagi ini SMP. Kalau dia jadi menikah itu, bayangkan, 2 hari menikah, hari ketiga, tuh bisa dibayangkan itu. So, kalau begitu, beban anak muda yang menikah muda karena pendidikannya yang lebih rendah, lebih sulit dia memecahkan masalah kehidupan. Karena tidak cukup terlatih logikanya. Apalagi kalau sistem pendidikannya banyak hafalan. Yaitu menghafal ini, menghafal itu, sehingga kalau ada masalah di keluarganya bilang saya belum hafal. Satu lagi, keuangan. Waktu menikah muda, Anda belum memiliki sumber pendapatan yang stabil. Sehingga orang tua lebih sering akhirnya nanti bertanya, kapan kamu cari uang sendiri? Kok masih tinggal sama mama, masih tinggal sama papa? Mau tahu beban berikutnya? Menikah muda biasanya tinggal sama orang tua yang laki-laki atau yang perempuan? Orang tua anak laki-laki atau perempuan biasanya tinggalnya? Laki-laki. Karena orang tua dari anak perempuan tidak suka laki-laki belum bekerja menikahi anaknya tinggal di rumahnya. Maka kalau anak muda menikah, laki-laki dan perempuan, orang tuanya ini yang akan menampung. Nah, baru dia masuk sarang penyamun. Siapa yang paling menyiksa menantu perempuan? Mertua laki-laki atau perempuan? Kecuali ibu saya. Ibu saya ke Ibu Lina sayang sekali. Oke? Tapi tidak semua mertua begitu. Oke, kenapa kok ibu mertua demikian teliti mengaudit menantunya? Ayo, kenapa? Yang merawat suaminya itu mulai bayi itu ibunya. Ya toh dia pastikan begitu sedikit nangis dia bangun. Kok dia menikah dengan wanita yang ngoroknya lebih keras daripada suaminya? Ayo, pasti ngomelnya nggak keruan. Lihat, stresnya menikah muda. Itu sebabnya jangan menikah dini kecuali dini mau. Bukan, jangan menikah dini karena stresnya pernikahan muda itu jauh lebih besar daripada pernikahan seorang manajer bank menikah dengan seorang asisten manajer wanita di perusahaan asuransi. Mereka ini sudah lebih stabil. Tunda pernikahan selama mungkin. Caranya tunda pacaran selama mungkin. Bangun kelas pribadi melalui studi dan karir yang lebih baik. Baru setelah itu izinkan diri Anda untuk memilih yang baik. Itu. Tunda pernikahan selama mungkin sampai usia yang matang. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Kita bisa masuk pada kesimpulan program, Pak. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat meme yang terakhir di program ini. Kehidupan ini bukan balapan untuk cepat-cepatan atau kaya-kayaan. Tapi untuk baik-baikan. Lihat, cepat-cepatan. Kalau dibully, tidak punya pacar itu kan cepat-cepatan. Nah, katakan, untuk apa aku pacaran dengan tipe pacar kelasmu itu? Lebih baik aku berada di dalam kelas studi yang baik daripada galau seperti itu, minta orang tua uang. Itu toh, kemudian belum serius kalau ditanya, apakah kamu serius mau menikahi aku? Wanita itu mengharapkan pernikahan lebih awal daripada laki-laki. Wanita mulai mengharapkan pernikahan umur berapa? 20. Tuh, laki-laki 27, 25. Ada tadi di sini yang setelah insaf 30. Ayo lihat. Lihat bedanya. Jadi wanita meminta pernikahan itu lebih awal, laki-laki lebih santai. Gak cocok. Kalau umurnya sama, gak cocok.
Itu sebabnya wanitanya sebaiknya lebih muda daripada suaminya. Satu lagi apa? Wanita lebih matang, lebih cepat daripada laki-laki. Laki-laki itu masih anak-anak sampai kapanpun. Perhatikan itu. Perhatikan ibu sudah rapikan ranjang tuh. Dirapikan, suaminya naik lari-lari di atas. Laki-laki tidak pernah dewasa. Boys will always be boys. Yang stabil di rumah itu ibu. Wanita itu stabil. Jadi hati-hati menikahi laki-laki yang terlalu muda usia dan mentalnya. Wanita itu stabil. Wanita itu penyelaras di rumah. Dia harus memikirkan keamanan. Laki-laki memikirkan potensi. Itu sebabnya laki-laki lebih banyak merugikan tabungan keluarga daripada wanita. Dia tahu mau dagang ini, mau itu, mau itu. Itu sebabnya wanita akhirnya jadi ahli sejarah. Mengingatkan suaminya, ingat gak dulu. Ya toh, waktu kamu bersemangat begini, ingat gak dulu. Nah, kalau punya suami pendiam, gak ada masalah. Dikasih bambu panjang, dikasih senar, diam. Mancing. Mancing apa Pak? Ikan. Pakai apa? Pakai biji salak. Oh bisa, biji salak dipakai mancing? Bisa? Bisa, tapi nggak bisa dapat. Tuh orang pendiam itu begitu Pak. Nah, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan balapan. Terutama dengan orang yang tidak mengerti kehidupan. Sama-sama umur 18 tahunnya. Setelah itu umur 22, 23, menabunglah. Jangan saingan beli barang, bersaing dengan orang-orang yang juga butuh nabung. Kalau teman saya di Bergosono di Gang 5 dulu, kalau bilang ke teman yang saingan itu bilang gini, podo melarate saingan. Sama-sama miskinnya saingan, kan lucu ya. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya, yuk satu lagi, kaya-kayaan. Aha, lihat pengadilan itu loh, proses pengadilan, untungnya sekarang ditayangkan di TV, itu orang-orang yang balapan kaya-kayaan. Sebagian besar Indonesia ini orang baik, itu sebabnya lebih banyak orang baik di luar pengadilan. Karena kita berlomba baik-baikan, jangan jauh dari agama. Kalau tidak ada agama, kita tidak tahu mana yang benar. Kalau tidak ada agama, kita ngarang kebenaran. Maka yang berkuasa yang menang, yang punya uang yang menang. Lalu orang-orang baik seperti kita hanya mengharapkan dibantu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pembahasan tentang CD Bot ini ternyata bukan hanya cinta, pacaran, tetapi tentang kehidupan yang lebih utuh, lebih mapan bagi Anda di masa depan. Amin. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini, saya Hilbram Dunar. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain, tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya mengikuti Mario Teguh Golden Ways, saya merasa termotivasi oleh beliau dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, salam super. Saya baru saja menonton acara Mario Teguh Golden Ways. Gaya Pak Mario Teguh inspiratif dan dia komunikatif. Dan itu yang sering dibahas adalah sering terjadi di dalam kehidupan dan itu logika. Dan itu bisa membuat saya terinspirasi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapin. Setelah saya tadi nonton acara Mario Teguh, banyak sekali hikmahnya buat saya pribadi, terutama bisa mendewasakan diri saya sendiri, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan banyak lagi yang lainnya.